Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market lanjut lagi koreksi sebesar 1,64% dengan total market cap mencapai di angka 3,91 triliun US dollars ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gua akan ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya. Dan kondisi BTC ya setelah reject oleh 2 kali, hari ini mulai terjadi koreksi yang lebih dalam lagi. Bahkan sampai sudah retest ke EMA 50 ya. Daily close kemarin masih di atas dari EMA 20, tetapi karena reject 2 kali sekali lagi, ini menunjukkan bahwa para bears ternyata cukup kuat nih ya. Nah, ini mungkin membuat ada terjadi korektif movement lebih dalam begitu. Nah, di waktu bersamaan juga buat lo yang sudah nonton on-chain kemarin, kita bahas ada possibility squeeze nih. Nah, kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, 73,78 posisi yang terlikuidasi adalah posisi long. Artinya mulai terlihat nih, possibility yang terkena squeeze adalah posisi long. Dari 417 juta ya, jadi 417 juta ini dalam 24 jam terakhir, itu yang terlikuidasi totalnya ya. Sebanyak 104.000 traders yang terlikuidasi kurang lebih ya. Nah itu ya 100 jutanya dari 400 itu adalah posisi long. Nah jadi ya mulai banyak yang ini ya, mungkin overconfidence kemarin posisi longnya, sekarang mulai kena ininya lah, kena efek dari posisi short yang mulai bertambah juga, plus dari para bears yang mulai melihat ada kelemahan nih ya, ada kelemahan dari tren kuat yang sebelumnya terbentuk oleh para bulls begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau sampai daily close-nya di bawah dari ini ya, berarti di bawah dari 115.500-an, artinya BTC mulai membuat apa? Mulai membuat suatu lower low. Nah, ini juga nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau menurut gue sih yang paling penting satu. Yang paling penting adalah apakah MA 20 dan 50 jebol. Kalau 20 dan 50 jebol, ya siap-siap. Historically speaking, saat kita kehilangan MA 50 dan 20, itu seringkali membuat lower low. Nah, tetapi lower low-nya kita nggak tahu. Apakah cuma serendah ini kan mild lah ya. Coba nge-wick sampai paling rendahnya itu di 90 berapa nih? Wick-nya tuh sampai 98.200. Tapi cuma wick, udah gitu naik lagi ya. Atau seperti ini. Ya, di mana dijebol EMA 20 dan 50. Udah jebol membuat lower low-nya signifikan lebih dalam. Nah, kita nggak bisa tahu mana yang kita bakal dapat. Ya, paling kita tunggu lagi. Kalau sampai ada bumbu fundamental yang bikin sport jantung lagi, nah ya ada kemungkinan bisa terjadi seperti di sini. Karena ya drop ini bukan cuma sekedar TA, tapi campuran dari fundamental. Jadi kalau TA-nya jelek, fundamentalnya jelek, ya bisa makin dalam begitu. Ya, sekarang sih fundamental cenderung dibilang bagus sih enggak ya, tapi dibilang super jelek juga enggak. Jadi ya di tengah-tengah lah. Kalau sampai tiba-tiba ada perkembangan baru yang hasilnya nggak bagus, ditambah nanti jebol MA 50-20, ya tentunya akan cenderung bad ya. Ya tapi at the end of the day ya kita tunggu aja, jangan terburu-buru, santai saja. Karena sekarang kan kita belum punya faktanya. Kita belum punya faktanya, memang terjadi pelemahan tapi belum punya faktanya. Jadi jangan kita menebak-nebak, wah ini gara-gara drop nih, pasti kita akan begini. Taunya cuma nge-wake. Sedih kan? Ya sedih. Gitu kayak di sini. Wah tuh kan BTC bakal signifikan di bawah 100.000 nih. Udah kena 98. Tunggu aja 95K akan kena. Enggak, bakal lebih dalam. 90 salah. 80. Akhirnya semua apa? Semuanya salah. Gak kena akhirnya kan. Cuma wake naik lagi ke atas. Nah jadi jangan ditebak. Gak usah ditebak karena gak ada yang nyuruh lu nebak juga. Begitu. Ya, sabar aja, tunggu hasilnya seperti apa. Kemarin yang kita dapatkan adalah hasilnya 2 kali reject oleh 117.700-an. Ya udah, makanya terjadi pelemahan. Nah, tetapi bisa saja para bulls memberikan perlawanan. Misalkan dengan MA 50. Ya kayak di sini nih. Dengan MA 50 dia nahan, naik lagi. Begitu. Waktu on the way ke sini kan semua pada teriak-teriak. Udah nih, balik ke 110.000 nih. Udah nih, balik ke 100.000. Sekarang gua tanya, nyampe nggak? Kagak kan? Ya nggak usah ditebak, udah sabar aja. Kita bereaksi aja terhadap market. Market ngapain? Ya jangan kita ngomong market harus begini begitu. Santai aja. Karena itu bukan desk job kita kok. Ya, sip. Langsung aja kita masuk ke ya ini tadi kita udah bahas ya. Jadi ya gue harap ini menjadi sekali lagi reminder bagi lo yang mungkin kena nih, ya. Mungkin masih kena
Liquid ya nggak ada yang namanya liquid itu sesuai plan ya. Liquid itu semua namanya kecelakaan atau gagal jaga resiko begitu. Jadi buat lo yang masih masuk ke dalam camp yang sering kena likuidasi, masih sering nyumbang ke statistik ini, please sadar ya. Artinya lu over leverage. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, tidak ada orang yang planning kena liquid. Kena SL masih nggak masalah. Kena cut loss nggak masalah. Itu artinya tunduk terhadap SOP lu. Lu disiplin terhadap SOP lu. Lu udah bilang ini waktunya SL ya SL. Nggak dinego-nego. Itu nggak masalah. Tapi kalau liquid nggak bisa. Kalau liquid tuh artinya lu masih over leverage. Begitu. Ya. Karena kalau mau dibilang pergerakannya apakah super sinting? Enggak. Enggak, santai aja pergerakannya. Nih, BTC hari ini baru minus 1,73. ETH ya. ETH kemarin malah bagus. Sekarang malah koreksi baru 3,42. Jadi nggak make sense sebenarnya kalau sampai lo kena liquid karena volatility-nya belum tinggi gitu. Ya. Ya udah, itu aja. Next, kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari Jepang. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena Jepang akan mengapprove the first yen-backed stablecoins ya. Nah, ini akan di-approve oleh FSA. FSA ini adalah Japan Financial Services Agency ya. Jadi kayak mungkin kalau kita mungkin SEC-nya kita ya, yang kemungkinan besar gitulah. Seperti SEC-nya seperti SEC-nya Jepang, bukan kita. Kalau kita kan apa? Bapak Peti atau apa ya ekuivalennya? Ya itulah. Nah, jadi FSA dari Jepang ini akan mengapprove JPYC ya. JPYC ini adalah stablecoin pertama yang akan di-approve oleh Jepang begitu ya. Nah, menurut dari artikel ini ya, atau sebenarnya bukan dari artikel ini sih, tapi menurut dari si ini nih. Si namanya itu tadi siapa ya? Nah, ini OKB ya. Nah, si OKB ini representatif dari JPYC. Dia menyatakan bahwa stablecoins ini akan memiliki significant effect terhadap bond marketnya Jepang ya. Jadi market obligasinya Jepang begitu. Karena kenapa? Buat yang nggak tahu ya, USDC, USDT itu kan mereka stable coins dari USD ya. Nah, mereka itu harus nge-back si stablecoin itu dengan something kan. Nah, cara nge-back dengan apa? Dengan liquid asset seperti bank deposits dan juga government bonds ya, obligasi negara begitu ya. Nah, maka dari itu Jepang juga akan melakukan hal yang sama, atau lebih tepatnya JPYC akan melakukan hal yang sama. Dia juga akan membeli banyak government bonds begitu. Nah, itu otomatis ini juga akan mempengaruhi ekonomi Jepang begitu. Nah, jadi Jepang itu bukan negara yang bikin aturan tuh, bikin dulu deh, nanti udahnya ditarik lagi, nggak kayak Indo. Indo kan gitu ya. Wah, semua yang 3 bulan dorman akan dibekukan. Wah, semua protes, takut ngelihat rakyatnya udah protes. Nggak jadi, salah gitu ya. PBB naik 200%. Wah, awalnya kita tidak akan gentar. Mau demo 50.000 orang pun kita tidak akan takut. Udah mulai demo, maafkan saya, ya kan? Banyak begitu di Indo kan? Kalau di Jepang nggak. Mereka aturan itu dipikirin dulu pakai otak. Gitu loh. Dan mereka cenderung konservatif, apa-apa lebih lambat biasanya karena ya sekali lagi konservatifnya mereka gitu ya. Nah, jadi kalau sampai Jepang udah mulai mau mengadopsi kripto, bahkan memulai memiliki stable coin ya, ini sekali lagi menunjukkan bahwa ya dunia makin melihat kripto ini bukan hanya sebagai suatu tempat untuk berspekulasi gitu, tapi suatu tempat di mana ya masa depan mungkin akan ke situ. Masa depan akan banyak berhubungan dengan kripto begitu. Ya, nah tapi gini ya, sekali lagi ini dengan catatan akan mempengaruhi bond market dari Jepang apabila banyak yang adopsi begitu. Kalau adopsinya nggak besar ya otomatis nggak akan terlalu ngaruh juga, karena ya kalau nggak besar adopsinya berarti si JPYC nggak akan banyak beli bond market, nggak akan banyak beli bond dari Jepang gitu, nggak akan beli banyak obligasi negara dari Jepang gitu. Ya, jadi we'll see. Tetapi apapun itu, kalau Jepang ya, regulator Jepang sudah mau mengapprove, berarti ya mereka melihat bahwa overall ya mungkin masa depan akan ke situ gitu ya. Jadi sekali lagi ya, adopsi dari kripto semakin terlihat. Bukan cuma urusan orang pengen cuan ya, kalau pengen cuan semua juga pengen cuan gitu ya. Nah, tetapi ini ngomongin soal adopsi yang skalanya itu adalah ya negara-negara begitu ya. Really good. Next, economic calendar. Untuk hari ini coba kita lihat dulu ya. Hari Minggu kemarin gua nggak bisa bahas nih ada apa aja seminggu ke depan karena kemarin gua ada urusan di luar kota. Jadi gua udah kasih on chain ya.
Nah, jadi kita lihat aja deh dari hari per hari deh. Untuk hari ini dari US kita tidak ada apa-apa. So untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA dan juga ke news. News sudah kita bahas tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke ini deh, kita masuk lagi ke chart, kita lihat dulu di XY ya. Untuk di XY kondisinya itu mulai menguat hari ini ya, mulai menguat lagi. Terakhir kan drop nih, di bawah lagi yang 50, tapi hari ini mulai menguat. Sementara untuk BTCD mulai naik ke atas ya. Nah, yang seremnya apa? Ini BTCD naik ke atas di masa-masa lagi koreksi. Artinya BTC 1%-an koreksinya, nyaris 2 lah mungkin ya kalau kita bulatkan. Nah ya, odds-nya Ethereum koreksi nyaris 3,5, Solana 3,6, Cardano 4,18. Nah, ini sebenarnya skenario yang paling menyeramkan ya. BTCD meningkat di masa BTC US dikoreksi. Ya itu artinya BTC-nya koreksi, odds-nya banyak yang terjun payung gitu ya. Ya semoga sih nggak terlalu lama begitu ya. Nanti soalnya sekali lagi ya, untuk September itu kita akan bahas satu statistik yang menurut gua penting yang semua orang perlu tahu begitu. Tapi ya kalau sekarang kan masih ya ini kayak kasarnya pertengahan bulan lebih sedikit gitu ya. Kalau diomongin dari sekarang orang bakal lupa gitu, atau nggak akan didengerin aja sama sekali gitu ya. Nah, jadi mendingan nanti deh kalau udah lebih dekat ke bulan September kita akan bahas statistik bulan September yang ya cukup mengerikan dan juga seremnya masih 100% sampai sekarang. Ya tapi nantilah kita akan bahas spesifiknya di satu video di mana gua akan lebih panjang ngomongnya di situ. Karena kalau di sekarang dimasukin ke sini juga cuma jadi setengah-setengah dan orang malah bingung takutnya ya. Oke. Sekarang kita akan masuk aja langsung ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by VMAX. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, VMAX masih berjalan eventnya ya dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 31. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak trading boosters dan juga bonus sampai 220 USD yang menunggu lo ya. Apa saja caranya untuk bisa kita mendapatkan bonus bang? Susah nggak? Ya tergantung, ada yang susah ada yang nggak ya. Yang paling gampang adalah ini, semua orang bisa lakuin ya. Tinggal bikin akun, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. And then KYC. Itu langsung bisa mendapatkan 10 USD dalam bentuk trading bonus ya, yang lo bisa pakai untuk trade, and then ya profitnya lo bisa WD begitu ya. Nah buat lo yang first time deposit juga dan trading future sekali saja, lo bisa mendapatkan lagi ekstra 10 USD lagi. Ini yang paling gampang ya. Sisanya dalam bentuk trading bonus ya. Jadi apabila lo net deposit lebih dari 1000 akan mendapatkan sekian dan seterusnya. Ini cukup banyak ya, lo bisa tinggal baca satu persatu mana yang cocok buat lo gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dulu buat lo yang tertarik silakan. Kalau lo nggak ada ganjelan semuanya udah cocok, monggo bisa dilanjut ya. Ya, tapi lagi-lagi yang paling gampang sih ini ya, tinggal KYC, sign up. Nah, itu bisa langsung dapat 10 USD dalam bentuk trading bonus ya. Nah, selain itu juga di VMAX ini trading bots-nya sangat lengkap ya. Ada mulai dari futures maupun spot ya. Ada futures grid, ada juga signal trading, ada juga martingale DCA secara futures maupun spot. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Dan kalau kita di sini kita bisa cari mana bot yang paling cocok buat kita gitu ya. Nah, selain itu juga VMAX ini ada kerjasama ya dengan Quantoshi. Nah, Quantoshi ini biasanya ya bisa dipakai di berbagai macam exchanger juga. Nah, tetapi mereka ada kerjasama khusus dengan VMAX. Jadi lebih terintegrasi lah kasarnya seperti itu. Nah, kita terakhir sudah ikuti juga ya. Jadi ini bukan gua trade secara sendiri ya, tapi ini gua ngefollow Quantoshi, and then kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, baik lagi ini baru sebentar sih ya, baru relatif sebentar. Kita lihat nanti lebih panjangnya seperti apa. Nah, buat lo yang pengen coba ya silakan. Bisa saja tinggal di copy ya, bisa langsung di Quantoshi-nya atau di gua, karena ya sekali lagi gua juga ini ngefollow si Quantoshi gitu ya. Itu sih kurang lebih ya untuk dari VMAX. Sekali lagi ini sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih cukup panjang waktunya. Buat lo yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di
VMAX. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC posisi shortnya ya sudah profit ya. Di EMA 20 maupun di EMA 50. Buat yang lebih konservatif kan di EMA 20. Buat yang lebih agresif di EMA 50 ya. Nah berarti buat yang konservatif profit sebesar 0,85%. Not bad. Untuk yang agresif, profit 1,79% ya. Itu kurang lebih untuk posisi short yang kita buka kemarin di tanggal 17 ya, karena sudah terjadi retest kedua ya. Nah, untuk posisi spotnya EMA 50 dan 20 sudah kena. Next berarti di angka 111.752 dan lebih di bawahnya lagi 109.503 ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini masih belum ada setup futures, ada potensi membentuk suatu lower high, ya tinggal kita lihat aja nanti seperti apa. Untuk posisi spotnya sekarang ada di angka 4.219,2. Ini EMA 20 sudah semakin menjauh, jadi bolehlah kita hitung sebagai Balimeter terpisah di EMA 20. Dan yang ketiga di angka 4.009,4 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, seperti biasa gue akan masuk ke wejangan dulu ya. Nah untuk wejangan ini ya gue ingin mengingatkan lagi aja ya. Ya kemarin-kemarin waktu di atas ini orang teriak-teriak ini akan 160.000 ya, ada yang teriak lagi akan ke 200.000 dan seterusnya. Nah waktu turun, waktu dapat candle merah seperti ini, jangan kaget ya akan keluar lagi. Gue bilang juga apa, kita bakal ke 100 sekian begitu ya, padahal tebakannya tanggalnya udah lewat begitu ya. Ya banyak yang seperti itu, tanggal sekian harus begini ya. Tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus, tanggal 17 Agustus, tanggal 1 harus begini. Ya gue ingatkan sekali lagi ya. Di sini tanggal 1, tanggal 31 sampai tanggal 1 ya, kita akan ngepam. Ayo kita long karena kita akan sampai ke 160.000. Ada tuh yang kayak gitu. Ya. Ada yang kayak begitu ya. Faktanya ngapain? Drop. Hancur nggak? Hancur. Diam 1000 bahasa? Ya diam 1000 bahasa ya. Udah gitu di sini nih, tanggal 7 Agustus kita pasti ngedam lagi. Lihat aja ya. Ini tarif sudah mulai in effect ya. Kita akan merasakan tarif. Ini juga drop kan gara-gara tarif. Ini udah pasti ngedam. Udah kita short. BTC pasti akan ke 110.000. Pasti itu minimal. Bahkan mungkin akan lebih dalam lagi. Dam nggak? Kagak. Naik. Nah jadi jangan ditebak. Please jangan ditebak dan jangan mendengar orang yang sok yakin. Gitu. Karena orang-orang yang terdengar sok yakin dan terdengar sangat gini. Mungkin kalau waktu sebelum lo tahu faktanya salah, lo ngelihat dia hebat ya, kayaknya dia ngerti deh. Pasti dia mengerti karena dia pede. Enggak. Ya justru yang paling lucu orang-orang di market itu yang ngomonginnya data, yang mungkin kedengarannya sedikit boring ya. Ya at least buat rata-rata orang. Kalau gua sih senang justru ngedengar orang ngasih data, wah ini orang ngasih data nih, berarti kemungkinan besar dia tahu apa yang diomongin. Itu menurut gua lebih impresif dibandingin orang market pasti begini, lihat saja kalau nggak percaya. Itu menurut gua udah bodoh pangkat 1000 lah gitu. Karena udah berapa banyak orang yang kayak begitu ngomong kan, nggak kejadian. Gitu. Jadi sekali lagi ya red flag gampang deh ya. Red flag gampang buat orang-orang yang jangan lu ikutin adalah orang-orang yang mengatakan kata-kata yang deterministik. Pasti, tidak mungkin ya, harus, wajib lagi ya ngomong. Aduh, emang lu siapa kepala sekolah wajib? Kenapa market harus tunduk sama keinginan lu? Coba cek ego. Gitu. Kenapa market harus ngikutin keinginan lu? Dan lucunya, market membuktikan orang-orang yang ngomongnya makin serampangan, seenak jidat dia ngomongnya, salah total kan? Nah, itu dia. Ya. Tapi orang yang berhati-hati, yang pakai fakta data statistik malah profit, malah siap dengan semua skenario. Nah, harusnya seperti itu. Kita tuh dalam hidup, ya, harusnya gini. Satu hal yang harusnya orang tuh pelajari dalam hidup. Tidak ada yang pasti, bukan cuma di market. Dalam hidup tidak ada yang pasti. Gitu. Jadi apa? Ya lu harus siap dengan semua outcome-nya. Orang yang hancur berkeping-keping adalah orang yang tidak siap dengan semua outcome. Ya, terlalu optimis, terlalu pesimis, nggak bagus. Jadilah orang yang realis. Di mana itu tuh semua di backup oleh fakta data statistik. Lu pegang fakta data statistik, itu akan jadi bikin jauh lebih tenang. Begitu. Ya. Udah, gua harap itu bisa. Ya minimal gue akan terus mengingatkan hal ini deh. Ya karena akan semakin banyak yang seperti itu. Ya tebak-tebakan aja. Maksudnya kalau tebak-tebakan buat diri sendiri nggak apa-apa. Ya terserah, itu urusan lo. Ya ya nggak, kasarnya mau minum racun sendiri ya terserah, nggak apa-apa. Tapi jangan nyebarin racun. Gitu loh. Jangan nyebarin cara berpikir yang konyol.
Gitu, udah konyol, udah hancur, udah rusak, ya nggak akan ada tanggung jawab. Tidak akan ada tanggung jawab. Gitu ya. Sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.